Shalom, selamat pagi anak-anak. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami boleh devotion, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami, berikan kami hati yang siap untuk menerima benih firman-Mu. Berikan kami roh pengertian dan roh takut akan Tuhan. Tuhan, kami mau duduk diam dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Baik anak-anak, pagi hari ini kita mau belajar tentang Petrus dan Yohanes di Mahkamah Agama. Mari kita mau sama-sama buka Alkitab kita di Kisah Para Rasul 4, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22. Sudah mendapatkan? Nah, dalam perikop ini kita melihat di mana Petrus dan Yohanes setelah mereka mengalami pencurahan Roh Kudus, mereka banyak bersaksi. Sampai banyak orang akhirnya diselamatkan dan bertobat menerima Tuhan Yesus. Nah, hari itu nih di ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, Mami akan bacakan. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Jadi hari itu Petrus dan Yohanes sedang berbicara, sedang bersaksi, sedang menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan tentang apa yang sudah mereka lihat dan mereka alami setelah Tuhan Yesus bangkit dan setelah Roh Kudus turun. Nah, tetapi apa yang terjadi anak-anak? Orang-orang itu sangat marah kepada mereka. Kenapa? Karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Jadi anak-anak, orang-orang Saduki, para imam, kepala rumah ibadah, kepala rumah bait Allah, mereka tidak suka saat Petrus dan Yohanes bersaksi. Kenapa mereka tidak suka? Karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Sedangkan Petrus dan Yohanes, mereka percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus ada kebangkitan. Apa buktinya? Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Tuhan Yesus itu mati disalibkan. Tetapi pada hari yang ketiga mereka melihat Tuhan Yesus bangkit. Dan selama 40 hari Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Mereka diingatkan kembali mujizat-mujizat yang sudah pernah mereka alami bersama dengan Tuhan Yesus. Pemimpin bait Allah, para imam-imam, orang-orang yang hari-hari itu saat itu adalah orang-orang yang tahu tentang kitab Taurat. Tetapi mereka tidak percaya kepada Yesus. Dan akhirnya mereka meminta untuk Yohanes dan Petrus tidak boleh lagi menceritakan tentang bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan. Padahal kita percaya ya anak-anak bahwa di dalam Tuhan Yesus ada kebangkitan dan hidup. Tetapi hari itu para imam, pengawal bait Allah, kepala bait Allah dan juga para orang-orang Saduki mereka tidak percaya. Sehingga mereka mengancam Petrus dan Yohanes dimasukkan ke dalam penjara. Petrus dan Yohanes berkata kepada mereka, di ayat yang ke-12 mereka dikatakan apa? Dan keselamatan tidak datang di dalam siapapun selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia dan olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi Petrus dan Yohanes kembali menekankan kepada orang-orang tadi di dalam Yesus itu ada keselamatan dan hidup. Cuma di dalam nama Yesus, tidak ada nama lain. Hanya nama Yesus. Kita berdoa di dalam nama Yesus ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa di dalam nama Yesus itu ada keselamatan. Di dalam nama Yesus itu ada mujizat. Di dalam nama Yesus itu ada kuasa. Kenapa? Karena sekarang kita percaya, kita membaca firman Tuhan, makanya kita tahu. Tetapi ahli-ahli Taurat, para imam dan orang-orang Saduki pada masa itu, mereka tidak tahu bahwa ada kuasa di dalam nama Yesus. Bahkan sampai sekarang pun mereka masih menanti-nantikan Mesias. Padahal saat itu mereka sudah bersama-sama Mesias. Mereka melihat mujizat, mereka melihat keajaiban yang Tuhan Yesus lakukan, tapi mereka tidak percaya. Saat Petrus dan Yohanes diancam untuk dimasukkan penjara, apa yang dilakukan mereka? Mereka berkata di ayat ke-19, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab kepada mereka, silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu, taat kepada mereka, atau taat kepada Allah. Jadi anak-anak, saat Petrus dan Yohanes diancam untuk dipenjara, dan mereka bahkan sudah dipenjara ya saat itu, karena mereka tidak suka, akhirnya mereka memasukkan Petrus dan Yohanes ke dalam penjara, dan mereka memaksa supaya Petrus, Yohanes, oke, sekarang kamu sudah menceritakan itu, tapi cukup, jangan cerita-cerita lagi. Nah, dari kisah ini kita belajar orang-orang
pada masa itu mereka tidak percaya kepada Yesus. Dan yang kedua, mereka melarang orang lain untuk bersaksi. Tetapi hari-hari ini anak-anak, Mam Desi ingatkan kembali, Mam Desi ajak kita semua, ayo kita bersaksi. Mari kita ceritakan semua kebaikan Tuhan. Dan kita sama-sama percaya ada kuasa di dalam nama Yesus. Saat kita berseru kepada nama Yesus, nama yang penuh kuasa, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Kita mau berkata sama diri kita sendiri, nama Yesus berkuasa. Sama seperti firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan bahwa tidak ada nama lain yang berkuasa di bawah kolong langit ini selain daripada nama Yesus. Mari kita mau sama-sama percaya. Aku percaya nama Yesus. Bilang papa mama, mama percaya nama Yesus. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat itu Petrus membuat mujizat. Dan hari itu Petrus bawa orang yang mengalami mujizat di dalam nama Yesus itu kepada para imam, pengawal bait Allah, dan juga orang-orang Saduki. Yang buat mereka percaya apa? Orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Wah, berarti orang itu sudah tua, tapi dia bisa mengalami mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ingat ya anak-anak, yang harus kita ingat, yang pertama, kita harus percaya kepada nama Yesus Kristus Tuhan yang selama ini kita percaya dan kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang kedua, kita harus terus bersaksi atas setiap kebaikan dan mujizat Tuhan atas setiap hidup kita. Jangan pernah berhenti bersaksi karena ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini, mengingatkan kami untuk terus percaya bahwa ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ajari kami terus untuk berani bersaksi Tuhan, menyaksikan kebaikan-Mu, mujizat-Mu yang kami alami dalam hidup kami. Ajari kami terus percaya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang menyelamatkan kami, bahwa nama Tuhan Yesus itu berkuasa atas hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, kami terima kekuatan, kami terima kesehatan, dan roh takut akan Tuhan turun atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih atas perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati, amin.